Romo, para suster, brother, ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi dan berkah Tuhan. Yang pertama, saya mewakili Bapak Uskup Agung Semarang mengucapkan selamat Provisia atas ulang tahun Paroki Santo Paulus Trenggalek yang ke-6. Terima kasih kepada Dewan Pastoral Paroki Lama yang telah bersama-sama dengan Romo Paroki mendampingi tumbuh kembangnya umat di paroki yang kita cintai ini. Terima kasih kepada Dewan Pastoral Paroki terpilih periode 2024 sampai dengan 2026. Mereka siap untuk diutus menjadi pelayan umat di paroki ini yang mempunyai lingkungan sebanyak 31 lingkungan. Harapan saya tidak ada pengurus Dewan Pastoral Paroki yang dalam perjalanan sampai dengan 2026 tidak ada yang mundur, karena nanti akan mengucapkan janji. Hati-hati kalau mundur ya, jangan mundur. Tetangga saya jadi pengurus Dewan Pastoral Paroki mundur, tidak lama lalu panggil Tuhan. Itu tetangga saya. Mari bersama-sama pada ulang tahun yang ke-6 Paroki Trenggalek berlindung Santo Paulus kita diteguhkan lewat bacaan kedua surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita dengarkan bersama-sama. Paulus memilah-milah jelas bahwa mereka yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Biarlah itu nanti dihidupi oleh Romo Aryaman, Romo Yuyun, para brother dan para suster, dan kabar tentu saja. Lalu bagaimana mereka yang beristri? Mereka yang beristri diajak untuk membahagiakan suaminya dan harus membagi antara keluarga dan gereja, harus membagi-bagi. Dengan demikian perhatiannya akan terbagi untuk keluarga penting, demikian juga untuk gereja pun juga penting. Demikian juga yang bersuami, para istri juga diajak untuk perhatian, terbagi-bagi untuk keluarganya dan juga untuk gereja, supaya seimbang, tidak jumlah. Pada ulang tahun yang ke-6 paroki ini, saya akan mendongeng. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari dengan dongeng saya buat ngantuk, silakan tidur. Tidak apa-apa, mungkin tadi malam tidak bisa tidur. Setelah mendengar saya bercerita mau tidur, silakan, tidak apa-apa. Pada suatu hari di suatu daerah terjadi bencana alam yang sangat-sangat hebat. Dalam situasi macam itu, semua orang berada dalam situasi penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tinggal di rumah mereka masing-masing. Tiba-tiba di suatu kampung ada seorang pemuda dengan pakaian tumpang samping
membawa tas tersebut. Dia mengetuk salah satu rumah di kampung itu, lalu dibukakan oleh seorang ibu. Pemuda ini meminta kepada keluarga ibu, saya sudah sekian hari tidak makan. Mohon ibu memberi saya makan. Saya sangat kelaparan dan saya sangat haus. Ibu tadi menjawab begini, nah, mohon maaf, kami tidak memiliki makanan berlebih. Kami hanya memiliki makanan yang cukup untuk kami dan juga untuk anak-anak kami. Mohon maaf. Lalu pemuda tadi kembali ngomong sama ibu, ibu, apakah semua keluarga yang ada di sini mengalami hal yang sama sehingga kamu ini nampak sekali sepi? Ibu itu mengatakan benar, semuanya takut untuk keluar karena ada bencana alam ini. Kira-kira kalau mereka dikumpulkan mau tidak ya? Saya akan memasak dengan batu ajaib yang ada dalam kantong kresek saya ini untuk seluruh warga kampung yang ada di sini. Tolong disiapkan tungku api, dandang yang besar, dandang tahu ya, dandang yang besar diisi dengan air. Nanti batu yang saya bawa ini akan saya masukkan ke dalam dandang, nanti akan menghasilkan makanan yang sangat-sangat lezat. Lalu betul, ibu tadi lalu menyiapkan tungku, menyediakan dandang dan air api. Lalu semua penduduk di kampung itu supaya berkumpul di sebuah lapangan. Ibu tadi lalu keliling dari keluarga ke keluarga, menyampaikan berita gembira bahwa kita semua akan diberi makan oleh seorang pemuda. Dia sekarang ada di lapangan. Silakan Bapak Ibu seluruh keluarga berkumpul di sana. Berduyun-duyun penduduk kampung itu lalu berkumpul di lapangan. Pemuda tadi lalu mengadu-adu dandang yang berisi air dan diberi batu. Diadu-adu lalu mengatakan, masakan rasanya mulai nikmat. Tetapi yang lebih nikmat lagi kalau masakan ini ditambah sayuran dan lauk-lauk serta bumbu. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari pulang ke rumah masing-masing, membawa daging, membawa sayuran, membawa bumbu. Nanti akan saya campur di sini supaya semakin nikmat. Lalu semua pulang membawa apa yang diminta oleh seorang pemuda tadi. Kembali dimasukkan dalam dandang yang besar, diadu-adu lagi dan mulai dicicipi. Sekarang lebih nikmat dari yang semula. Silakan sekarang pulang lagi membawa nasi dalam piring, membawa buah-buah yang ada dalam keluarga di bawah sini. Mereka pulang lagi membawa piring dengan nasi dan juga buah-buah yang mereka miliki. Lalu mulailah dicicipi dan mengatakan, sekarang nikmat, sekarang mari kita makan bersama. Lalu akhirnya mereka yang sudah membawa piring dan nasi diberi sayur, kuah, dan daging yang ada dalam panci besar itu. Dan semua masyarakat penduduk kampung itu makan dengan penuh sukacita. Mereka mulai berkomentar, belum pernah terjadi di kampung kita ini
Suasana penuh dengan kegembiraan makan bersama seperti ini. Lalu mereka bertanya, siapa yang mempunyai ide ini? Lalu kita dengarkan seorang pemuda yang tadi masak. Sekarang di mana pemuda itu? Dicari pemuda itu. Lalu pemuda itu ternyata sudah pergi. Dia menulis sebuah surat kecil. Lalu surat itu ditemukan, lalu dibaca. Bapak Ibu, saudara-saudari penduduk kampung ini, selamat profesian atas pesta kampung yang sungguh-sungguh membahagiakan ini. Selamat menikmati makanan yang sangat-sangat lezat. Mereka mencoba untuk mencari di mana pemuda ini. Lalu pemuda itu mengatakan, saya tidak lagi ada di tengah-tengah Anda. Pertanyaannya, siapakah pemuda itu? Siapa? Siapa pemuda itu? Siapa? Siapa saudara? Pemuda itu adalah umat Renggolannya. Semoga 6 tahun pandemi ini umat satu dan yang lain saling mendukung, membangun semangat solidaritas yang saling menumbuhkan dan mengembangkan seluruh umat. Pada karena syukur kita lanjutkan ibadah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.